Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sapa Gizi, sarana platform informasi dari Bima Gizi Cirebon. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau minta kalian coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian begadang karena tugas? Pernah dong pastinya. Nah, terus besoknya pas bangun tidur, kalian ngerasa badan kalian tuh lemas, susah fokus, dan mood rasanya berantakan. Nah, selain itu juga, pernah nggak sih kalian ngerasa setelah makan makanan tertentu, mood kalian tuh jadi lebih bagus, kalian lebih fokus, tapi di sisi lain kalian ngerasa ngantuk dan kurang konsentrasi. Nah, teman-teman, ternyata hal kayak gitu tuh bukan cuma sekedar capek biasa loh, tapi juga ada hubungannya sama apa yang kita konsumsi setiap hari. Di episode pertama podcast Sapa Gizi ini, kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang hubungan antara gizi, energi, otak, dan juga kesehatan mental. Dan episode ini juga spesial karena hadir dalam rangka Disnatalis Program Studi D3 Gizi tahun 2026 dengan tema Elevate Your Life, Nutri Inside, Happy Outside. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Priyo Sulistiono, SKM MKM. Selamat pagi Bapak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada hari ini. Nah, Bapak mungkin teman-teman di rumah udah semangat banget nih Pak, udah nungguin apa aja yang bakal kita bahas hari ini. Mungkin kita langsung mulai saja ya Pak. Silakan. Nah, baik Bapak, kita mulai dari hal yang relate banget nih Pak sama mahasiswa. Nah, biasanya nih Pak, mahasiswa kalau lagi banyak tugas itu sering begadang karena untuk ngerjain tugasnya itu. Nah, kemudian efeknya itu makannya jadi nggak teratur. Kemudian besoknya bangun tidur badannya jadi lemas, mood jadi berantakan, apalagi ditambah nih Pak kalau ada kelas pagi. Karena mungkin teman-teman yang begadang karena tugas besok paginya tuh buru-buru nih Pak, takutnya kesiangan terus Pak, buru-buru ke kelas supaya nggak telat. Nah, sebenarnya nih Pak, dari sisi gizi, apa sih Pak yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita dalam kondisi tersebut? Baik. Jadi apresiasi dulu ya untuk Bima Gizi Cirebon ya, yang sudah mengadakan podcast. Semoga tayang nanti dan saya berharap memang bermanfaat ya. Amin. Karena salah satu amal jariah, kalau kita bisa menyebarkan kebaikan dan kebaikan itu dimakan oleh orang lain, bagaimana itu kurang lebih sebenarnya. Baik, menanggapi pertanyaan Teh Siva ya, terkait dengan memang fenomena sekarang ini seperti itu ya. Bahkan sebenarnya ada sisi yang lain ya. Jadi ada yang doyan begadang, tapi juga ada yang justru setiap hari itu tidur melulu. Ini contoh anak saya aja nih ya, bukan menceritakan kejelekan anak saya. Kalau di rumah anak saya itu nggak ada kegiatan aktivitas sekolah, itu ada tidur tuh. Tidur ya Pak? Iya, tidur tuh depan. Artinya justru tidak begadang kan. Tapi memang kalau saya lihat itu dia mengganti gitu ya. Artinya justru dibalik gitu ya. Dibalik yang memang harusnya dia istirahat di malam hari, tapi justru dia itu dibalik. Jadi tidur di malam hari, istirahat di siang hari, aktivitas di malam hari. Aktivitasnya di malam hari. Jadi memang ini dua kondisi yang menurut saya di Al-Quran sendiri itu disebutkan ya, dan di beberapa surat bahkan ya, itu dinyatakan bahwa memang sebenarnya secara naluri ya, seseorang itu akan sehat kalau dia itu menggunakan waktu malam itu untuk beristirahat. Tadi yang benar ya. Sifat ya, sifat. Ya, jadi memang di Al-Quran sendiri itu diceritakan atau dianjurkan bahwa
istirahatlah kamu di malam hari, kalau malam hari itu istirahat, baru nanti gunakanlah siang untuk Aktivitas. Itu sebenarnya secara eksplisit di Al-Quran sudah disampaikan seperti itu ya. Jadi kalau kita seorang muslim ya, memang bagusnya ya ikutin apa yang apalagi itu Al-Quran ya, yang memang menjadi pedoman kita dan posisinya tertinggi. Nah terkait tadi ya fenomena bahwa ada mahasiswa yang mungkin sebagian besar ya kali ya Saya sendiri juga. dan saya dulu juga di mahasiswa kayaknya seperti itu ya. Jadi kebiasaan begadang sehingga pada saat pagi mereka merasa lemas ya, apa ya, mau beraktivitas itu juga menjadi kurang semangat. Nah ini memang kalau kita lihat dari sisi perspektif medis ya, ini memang gini ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu atau mungkin bukan ini ya. Jadi sebenarnya masing-masing orang itu punya pola ya. Itu yang kita sebut dengan ritme ya. Namanya ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian ini sebenarnya boleh dikatakan kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah pola hidup lah, pola hidup. Kita tidak bisa membandingkan pola hidup kita itu dengan pola hidup misalnya kayak maaf ya, driver ya, supir ya. Ada juga yang memang dia harus bekerja di malam hari gitu. Jadi memang pola hidup seseorang itu memang tadi ya yang saya sebut, gampangnya mungkin saya naksir ke teh dia gitu ya. Jadi sirkadian. Saya naksir sirkadian. Saya naksir ke teh dia. Jadi dia biar gampang diingat. Jadi intinya gini. Jadi memang seorang itu memiliki pola hidup masing-masing. Sehingga pola hidup itu ya tadi kalau kita ingin menuju yang sehat, pola hidup yang sehat itu adalah pola hidup yang menurut Al-Quran ya. Kalau kita harus menempatkan waktu istirahat kita dan waktu melek kita atau waktu aktivitas kita sesuai dengan waktunya gitu. Tapi memang tadi ya problemnya, kenapa fenomenanya mahasiswa kita ini justru banyak menggunakan malam itu untuk begadang, sehingga berdampak seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau mahasiswa itu melakukan itu sebagai sebuah pola gitu ya, tentu kejadian yang lemas gitu itu nggak akan terjadi, karena memang tadi kan memang nggak bisa ya, dia malamnya melek, siangnya harus ngikutin pembelajaran yang harus melek juga kan, nggak bisa juga. Jadi tidak bisa kita samakan pola mahasiswa ini dengan polanya kayak tadi ya, driver ya, atau supir bis gitu ya, yang memang dia kondisi siangnya digunakan untuk beristirahat, artinya tetap balance juga gitu. Dan ini ya kebiasaan tadi yang kita sebut dengan pola hidup ini, yang kita sebut dengan tadi sirkadian tadi, itu memang selama itu sirkadian ini menjadi pola kita memang sudah itu ya sebenarnya nggak masalah. Tetapi tadi saya kembali lagi, kalau mahasiswa memang harus melakukan aktivitas baik di malam hari dan juga di siang hari, itu yang memang harus memanfaatkan waktu istirahatnya di malam hari itu dan cukup tempat begadang gitu ya, sehingga dampaknya itu. Nah terkait dengan bagaimana kita menyikapi itu supaya kita tetap fit gitu ya, mungkin secara apa ya, secara sisi perspektif isi tadi ya memang ya tetap ya kembali bahwa istirahat itu adalah poin yang paling utama ya, sehingga harapannya ya dia tetap harus membatasi ya. Ada dokter ahli yang menyatakan bahwa kita boleh begadang tapi tidak lebih dari jam 11 malam, sehingga harapannya kita masih punya cukup waktu untuk beristirahat. Tetapi kalau itu masih terjadi, kita begadang, bagaimana kita supaya kita bisa tetap memiliki kondisi yang fit ya dari sisi gizi ya. Tentu yang tadi kita tetap berharap bahwa kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau itu terjadi mungkin tidak menjadi kebiasaan ya. Apabila hal itu terjadi di waktu-waktu tertentu, mungkin kita bisa memiliki ini ya, supaya gimana kita kan sebenarnya pusat dari aktiviti energi kita itu ada di mungkin di kalau di sini unsur karbohidrat ya, di unsur karbohidrat. Jadi kita berharap kita memilih pada saat kita mengkonsumsi di sarapan pagi itu memilih karbohidrat yang sifatnya itu apa ya, kompleks ya. Kemudian disertai dengan protein dan tentu serat ya. Karena memang apa? Kenapa tujuannya itu? Karena kita berharap dari konsumsi yang kita konsumsi itu, kalau kita hanya konsumsi
mengkonsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, itu konsekuensinya dia akan cepat habis juga, sehingga nanti akan terjadi crash juga gitu ya, terjadi kekurangan. Sehingga supaya tetap bertahan dan bisa fit, untuk tadi kompensasi kita begadang, maka salah satu alternatifnya kita memilih karbohidrat dari yang unsur yang kompleks. Kemudian tidak lupa juga ditambahkan protein dan juga serat. Karena memang itu kita berharap ya, kita berharap dari itu durasi energi kita itu masih cukup. Kalau baterai itu casnya itu bisa lebih lama gitu ya, dibandingkan kalau kita hanya mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Barangkali itu ya yang apa ya memang kembali idealnya yang tadi seperti tadi kita harus mengikuti ritme pola hidup yang sehat kita, tetapi kalau memang terpaksa di waktu-waktu tertentu mungkin kegiatan lain pada gitu, kita harus mengerjakan PR tugas begadang, konsekuensi mungkin kita sebagai ahli medis mungkin salah satu tipnya ya, bagaimana kita bisa sarapan pagi dengan mengkonsumsi yang tadi ya karbohidrat plus protein dan yang serat ini. Baik, berarti ketika kita begadang nih Pak, harus mengharuskan untuk begadang, mungkin batas waktunya hanya sampai jam 11, idealnya seperti itu. Nah kemudian untuk mengantisipasi harinya agar besoknya itu lebih fit lagi, kita diganti untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks dan juga protein dan seratnya juga ya. Nah teman-teman di rumah jangan lupa nih diingat, kalau kalian begadang, nah besoknya kalian usahain mengkonsumsi karbohidrat kompleks, protein dan juga seratnya supaya kalian tetap melakukan aktivitasnya itu tidak terganggu, seperti itu ya Pak. Betul, tetap bisa fit lah ya. Iya. Jadi kalau baterai itu durasinya masih panjang. Nah Pak, ini kan kita bertepatan nih Pak di bulan April. Nah ada momentum Disnatalis program studi 3 gizi Cirebon. Nah kita izin refleksi sebentar ya Pak. Nah menurut Bapak, kenapa gizi itu penting sebagai fondasi hidup dalam bentuk generasi yang produktif dan juga sehat nih Pak? Baik, makasih ya Pak. Jadi memang ada 3 hal yang perlu kita perhatikan terkait bahwa betapa pentingnya unsur gizi ya sebagai unsur utama untuk menopang kehidupan kita ya. Yang pertama terkait dengan bahwa apalagi untuk yang dalam tanda kutip unsur usia pertumbuhan dan usia produktif ya, anak-anak dan juga mungkin mahasiswa ya. Jadi kita perspektif yang pertama adalah bahwa pada kelompok atau fase ini terjadi fase pertumbuhan yang bahkan puncak pertumbuhan pesat itu ada di fase ini. Kemudian di fase ini juga itu mereka punya karakteristik bahwa seseorang itu memiliki aktivitas dan produktivitas yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga untuk bisa melakukan aktivitas dan juga produktivitas yang tinggi tentu ya bahan bakar utamanya adalah nutrisi ya. Jadi tidak ada cara lain ya harus memenuhi nutrisi karena kalau kita lihat ya yang paling sederhana ya bahwa nutrisi itu terbagi dari 3 komponen ya. Ada, kalau dulu saya ngajarin seorang kader itu ada zat pembangun, ada zat tenaga, dan zat pengatur ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan produktivitas di fase ini ya, dan juga bisa melakukan pertumbuhan yang optimal kalau kita tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup ya atau yang optimal ya. Sehingga betapa pentingnya ya kita melakukan pembentukan nutrisi ini. Perspektif yang kedua ini adalah bahwa sebagai pusat segala kendali ya, Jadi otak itu juga butuh nutrisi gitu. Jadi nutrisi itu bukan hanya untuk tadi fisik untuk beraktivitas, tapi juga untuk otak. Gitu. Dan ini memang walaupun nutrisi untuk otak itu dalam tanda kutip ya, ini memang lebih banyak itu terkait dengan zat gizi yang dalam tanda kutip mikro ya, seperti mineral ya. Mineral itu kan terbagi jadi 2 ya, ada mineral makro dan ada mineral mikro. Batasannya itu kalau dikatakan makro itu kalau kita mengkonsumsi dalam sehari itu cukup lebih dari 100 gram per hari itu kita sebut dengan mineral makro ya. Artinya mineral yang memang harus kita konsumsi dalam jumlah banyak. Walaupun namanya juga mineral ya, itu jumlahnya jauh lebih besar dari zat gizi makro ya.
seperti energi, karbohidrat dan juga protein ya. Itu dan lemak ya. Itu jauh lebih kecil. Tapi si mineral ini ternyata memang dia dibutuhkan paling utama itu untuk konsumsi nutrisi otak ya. Tadi perspektif yang kedua bahwa untuk mendukung ya atau menopang fase ini, di samping kita juga tadi sisi kebutuhan karena memang fasenya fase pertumbuhan dan fase aktivitas tinggi, tapi juga bahwa untuk mencapai itu semua, untuk mendukung aktivitas yang dan juga beban yang cukup tinggi, itu dibutuhkan kesiapan otak yang cukup, karena otak kita harus mengkoordinasikan segalanya, sehingga dibutuhkan nutrisi otak yang cukup. Itu perspektif yang kedua. Perspektif yang ketiga adalah bahwa sekarang ini ya, tahapan fase sekarang ini adalah investasi ya. Kalau kita dalam tanda kutip melakukan investasi ya, investasi yang buruk ya dalam sisi nutrisi, itu akan dipetik ya 10-20 tahun ke depan dari fasenya dia sekarang gitu ya. Sudahlah dia komplikasi kali ya, penyakit jantung juga, penyakit hipertensi juga, penyakit gula juga. Ini karena investasi, menurut saya bukan investasi ya. Jadi kalau investasi mungkin yang dari sisi positif ya. Jadi kalau kita membuat pola makan sekarang ini kita positif gitu ya, itu akan kita tuai atau kita panen di masa depan ya, 10 atau 20 tahun ke depan. Kita itu dalam tanda kutip ya tidak menderita penyakit degeneratif. Beda dengan kalau tadi ya, sisi negatifnya kalau kita tidak memanfaatkan dimensi yang ini ya, bahwa ini dianggap sebagai kita itu sebagai investasi ya, bahwa di situ sebagai investasi yang nanti akan menopang kita sampai umur 10-20 tahun ke depan, akan kita petik ke depan. Jadi intinya adalah tadi sesuai dengan yang Siva sampaikan bahwa kita dalam fase sekarang ini, fase pertumbuhan dan juga aktivitas tinggi itu, di sisi lain juga kita juga di fase yang memang sangat menentukan untuk masa depan kita. Begitu kita salah memilih makanan, begitu salah kita dalam tanda kutip mengolahkan makanan kita, itu ya kita petik nanti di masa yang depan. Kurang lebih gitu, Siva. Kenapa kok pentingnya kita memperhatikan gizi kita itu seperti itu? Berarti gizi itu bisa jadi investasi ya Pak, di dalam hal yang baiknya. Di masa depan nanti kita bisa terhindar nih Pak dari penyakit degeneratif. Ya, seperti itu. Saya izin berbagi pengalaman sedikit nih Pak. Nah, kadang saya merasa setelah makan makanan tertentu, saya jadi lebih fokus dan semangat nih Pak untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, tapi di lain waktu saya juga merasa cepat ngantuk nih Pak dan kurang konsentrasi. Nah, itu sebenarnya ada pengaruh zat gizi tertentunya nggak sih Pak yang mengaruhi kondisi saya ketika saya mengonsumsi makanan tersebut? Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit nih pada saya atau kepada teman-teman semua juga, mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama nih kayak saya. Ya, baik, Siva, jadi ini sebenarnya apa yang kita rasakan ya, seperti ngantuk, lemah, lesu, itu adalah bukan sekedar respon tubuh biasa, tapi itu adalah akibat akumulasi dari nutrisi yang kita konsumsi juga ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang kalau kita yang mengkonsumsi karbohidrat sederhana, itu potensi low fat-nya ada, itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Di samping itu ada beberapa zat gizi yang lain ya, yang memang perlu kita konsumsi sehingga mendukung juga tadi yang sudah kita konsumsi, karbohidrat yang padat tadi. Terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita pilah ya, tadi kan saya menyampaikan bahwa mineral itu sebenarnya ada mineral makro dan ada mineral mikro. Dan memang yang kembali lagi pada bahwa otak pengendali kita ya, yang mengendalikan kita itu kebanyakan dari otak ya. Kita ngantuk, kita ceria, itu ya kembaliannya kepada dikendalikan semuanya pada otak. Tentu suplai nutrisi yang otak itu juga harus perlu kita jaga ya. Nah, ada zat yang memang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu jauh lebih kecil ya, yang kita sebut mungkin mikromineral atau mungkin bahasa ilmiah elemen itu mineral atau zat gizi yang dalam jumlah sangat kecil, tapi justru sangat vital ya.
artinya tidak boleh tidak ada. Walaupun jumlahnya sangat kecil, tapi justru itu keberadaannya harus ada. Kalau sampai tidak ada, justru salah satu efeknya itu. Jadi di samping tadi kita berusaha untuk tadi ya memilah dan memilih mana sih karbohidrat yang kira-kira kompleks yang bisa kita gunakan untuk bisa bertahan lebih durasinya lebih lama. Tapi kita juga harus bila perlu juga kita harus memilah dan memilih, bahkan mungkin bila perlu juga kita harus pakai suplemen ya. Karena seperti kasus yang banyak terjadi, orang-orang yang dalam tanda kutip ngantuk dan lain sebagainya itu yang lesu rumah itu karena nutrisi elemennya terbatas. Zat gizi elemennya terbatas. Contoh seperti ada zat besi, zinc, selenium, itu adalah zat-zat yang trace elemen ya. Tetapi justru itu adalah makanannya otak gitu ya. Artinya otak atau nutrisinya otak lah ya. Dan itu harus ada di dalam tubuh kita dan harus sering kita konsumsi gitu ya, tidak ada di dalam tubuh kita secara otonom gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi itu dari makanan yang dari luar, sehingga memang trace elemen ini perlu kecil memang, tapi memang perlu ada dan harus ada gitu. Salah satu alternatifnya kalau kita sudah mengalami, mungkin kalau sekali 2 hari mungkin lemas atau ngantuk. Tapi kalau setiap kali ngantuk, itu kan berarti ada apa dengan saya gitu ya. Kita bertanya pada tubuh kita, ada apa ya? Orang lain kok bisa strong, bisa segar, kenapa saya tidak? Dan ini bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi ini kok berlaku dengan durasi yang cukup lama. Nah ini perlu kita, apakah saya sudah perlu menggunakan suplemen gitu ya. Artinya suplemen yang intinya adalah tadi yang trace elemen tadi. Nah ini memang tadi sekali lagi bahwa trace elemen ini zat gizi yang jumlahnya sedikit tapi justru ini vital banget gitu ya, dan itu memang harus kita penuhi. Kurang lebih itu tip yang memang mungkin yang perlu kita tambahkan ya sebagai dokter dan sebagai penjamin juga, apalagi dalam tanda kutip mungkin sarapannya juga terbatas buru-buru gitu ya. Mungkin kita nggak ada salahnya kita coba pikirkan apakah saya kekurangan tersebut gitu ya, sehingga kita bisa, kalau sampai dalam tanda kutip terpaksa ya, kita harus suplemen kalau kita memang merasa bahwa dengan makan kok kayaknya masih kurang cukup ya berarti kita memang harus menambahkan makanan itu bukan masalah suplemen, tapi tetap terukur dan dalam tanda kutip dalam kondisi yang wajar ya. Kita tidak harus tergantung pada suplemen. Itu barangkali sih. Kalau contoh dari makanannya nih Pak, contoh makanan yang bisa dikonsumsi yang mengandung zat seperti zinc, selenium, kayak gitu Pak. Ya, jadi kebanyakan kalau mineral trace elemen itu justru mungkin kalau yang kayak zat besi mungkin di baik tanaman maupun hewan yang kita konsumsi yang ada di daratan itu cukup ya. Tapi kalau yang zinc kayak gitu tuh itu justru ya walaupun mungkin kayak susu gitu kan juga ya. Tapi kebanyakan justru makanan-makanan yang bersumber dari laut ya, dari lautan yang memang justru tinggi kandungan gizi yang sebenarnya masuk ke dalam kalori tersebut. Ya berapa lebihnya seperti itu. Baik Bapak, berarti memang trace elemen itu jumlah zat gizinya sedikit tapi memang harus ada dalam tubuh nih Pak. Nggak boleh absen. Nggak boleh absen. Betul. Berarti kalau kekurangan itu boleh banget minum suplemen juga, tapi batas hal yang wajar. Betul. Ya, seperti itu teman-teman. Berarti kalian kalau memang kekurangan, merasa kalian kekurangan atau ngantuk terus ya Pak? Iya. Nah, boleh banget tuh kalian minum suplemen kayak gitu, tapi batas hal yang wajar. Ya, artinya dalam kondisi kok ngantuk saya kok nggak wajar. Nggak wajar. Maksudnya kalau Yang lain satu hari karena kurang tidur kita ngantuk, oke. Tapi yang setiap kali pembelajaran Pak Brio kok ngantuk terus. Nah itu kayaknya perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah saya sudah perlu suplemen gitu? Atau tidak nih? Baik Bapak, di era sekarang ini masuk era modern ya Pak. Di mana-mana itu serba cepat dan juga instan. Betul. Nah, semua orang sebenarnya tahu nih Pak, makanan yang sehat itu penting. Betul. Tapi yang susahnya itu adalah konsistennya. Betul. Nah, menurut Bapak, sebenarnya tantangan terbesar ini ada di mana nih Pak? Apakah ada di pola pikir? Apakah ada di kebiasaan individu tersebut? Atau mungkin
mungkin ada di lingkungannya ya Pak, Ya. pengaruhnya. Baik. Studi saya juga menunjukkan bahwa saya kemarin melakukan penelitian di daerah harga surya sana ya, terkait dengan stunting. Jadi memang apa ya, perilaku seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan. Mereka itu tahu stunting itu apa, dalam tanda kutip perspektif mereka jelek lah ya, bahwa pertumbuhan yang tidak normal gitu ya. Dia paham banget. Tapi kadang-kadang dia dalam situasi atau lingkungan yang tidak berdaya, ya. Tidak punya kekuatan untuk melawan permasalahannya dia sendiri gitu. Bagaimana saya harus menata lingkungan saya supaya sehat, bagaimana saya harus mengobati anak saya yang sakit, itu kebanyakan seperti itu. Jadi ketidakberdayaan itu justru lebih dominan daripada hanya sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan jaminan utama bahwa seseorang itu akan melakukan aktiviti yang memang sesuai dengan yang diharapkan ya, atau dalam tanda kutip sehat lah. Nah ini juga terkait dengan gizi ya. Di dalam kita mengenal namanya lingkungan obesitas ya, atau mungkin lebih ke orang itu cenderung ya, orang itu cenderung bahwa mengkonsumsi makanan yang instan ya, yang dalam tanda kutip apa didapat quality ya, maksudnya rasanya nikmat di lidah gitu ya. Dan itu memang apa ya, hormon dopamin ini justru mendukung itu gitu loh, bahwa otak kita itu memang apa ya, mendorong untuk itu ya. Hormon dopamin itu malah menyuruh ada ya, apa bukan menyuruh ya, jadi soal itu menggiring kita itu untuk ya, dan pada sesuatu pilihlah yang kayak gitu yang instan seperti itu ya. Jadi makanan yang dalam target lingkungan yang tadi yang saya sebut obesitas tadi ya, ini apa ya, memberikan perilaku kepada kita itu apa ya, sehingga tadi yang saya bilang bahwa pengetahuan yang dalam tanda kutip kita memang tahu bahwa contohlah kita sebagai ahli gizi ya, kita tahu contoh kayak kerupuk ngarat atau mungkin cilok atau mungkin apa ya, makanan instan yang lain gitu ya. Itu kalau ahli gizinya apa ya, sepertinya kalau ahli gizi berpikir sehat itu sepertinya justru apa ya, banyak kekurangannya ya, banyak hasilnya, banyak negatifnya daripada manfaatnya. Tapi ya karena memang hormon dopamin kita itu menyuruh, oh itu enak, enak di lidah, beli gitu. Jadi memang mekanisme tubuh kita juga tadi ya, sudahlah lingkungannya adalah lingkungan obesitas tadi yang mendorong kita untuk apa ya, cenderung untuk berobesitas gitu. Tapi juga tadi ya, ada dorongan dari hipotalamus kita yang memang apa ya, mendorong ke arah sana, sehingga pengetahuan menjadi kurang berarti kalau tidak didorong dengan lingkungan yang sehat. Sehingga memang kita harus punya prinsip kayaknya, punya prinsip bahwa kita harus apa ya, mengalahkan hormon dopamin tadi ya, yang memberikan kita reward itu gampang tuh, lebih nikmat, enak, ngapain kamu susah-susah gitu ya. Nah kita harus melawan itu, harus melawan reaksi itu, bahwa kita apa ya, harus ya walaupun agak effort sedikit gitu ya, tapi kita memang harus mementingkan kesehatan yang lain gitu ya, bahwa kita tidak bisa bersikap instan juga gitu ya. Dan ini memang tadi ya, tidak menjamin pengetahuan seseorang itu akan berperilaku juga pengetahuan tentang kesehatan yang bagus, yang sehat, itu juga tidak menjamin ya, tidak menjamin, tapi memang pengetahuan sebagai dasar utama gitu. Karena orang melakukan sesuatu juga karena dia tahu gitu ya. Dia tidak melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu juga, saya tahu resikonya gitu. Tapi kadang-kadang tidak related ya, tidak related atau tidak match dengan perilakunya dia. Karena memang tadi lingkungan, dan kita arahnya ngikutin gitu. Jadi memang tipsnya ya, memang kita harus tadi ya, melawan bahwa itu tuh tidak bagus, dan saya memang harus menghindari itu atau mengurangi itu. Barangkali itu tips. Berarti memang yang harus dilawan itu pola pikir kita sendiri ya Pak. Betul. Kalau kita sudah punya pengetahuan yang bagus, tapi apabila lingkungan tidak mendukung gitu ya, lebih susah juga untuk menjadi mengubah pola hidupnya jadi lebih sehat gitu ya Pak. Seperti itu.
Baik Bapak, kita kan masih di momen-momen bis Natalis nih Pak. Ya. Nah, apabila diibaratkan bis Natalis itu momen untuk bertumbuh dan berbenah nih Pak. Kira-kira kebiasaan kecil apa yang realistis nih Pak? Bisa mulai dilakukan masyarakat untuk memperbaiki pola makan mereka nih Pak. Mungkin bisa dimulai dari hal yang simpel tapi dampaknya besar. Karena teman-teman mungkin yang di rumah juga udah punya niat nih mau mengubah pola makan mereka ke yang lebih sehat, tapi berpikirnya kayak aduh ribet gitu ya Pak. Nah mungkin Bapak mungkin bisa jelaskan hal yang simpelnya terlebih dahulu untuk mengubah pola makannya. Ada bukan ini ya, ini pepatah atau apa ya, pembinaan atau apalah namanya ya, bahwa sebenarnya perubahan yang kecil tapi rutin gitu ya, itu jauh lebih bagus daripada kita perubahan besar tapi dalam tanda kutip tidak konsisten ya, tidak acak gitu ya, tidak selalu gitu. Segala sesuatu gitu ya, segala sesuatu bukan hanya di aja ya. Jadi segala sesuatu itu kalau misalnya contoh kita pembiasaan apa ya, pembiasaan kegiatan kita beramal lah ya, beramal. Kita beramal 1 juta tapi 2 tahun 3 tahun ke depan nggak beramal lagi. Mending kita beramal sendiri tapi produktif. Itu kalau dari sisi agama kita, seorang muslim itu jauh lebih dihargai gitu ya. Nilainya itu jauh lebih utama dibandingkan kita sedekah atau beramal atau infak itu sekali besar tapi hanya sekali gitu. Begitu juga dengan prinsip ya, prinsip apa sih hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk supaya kita tetap, kalau sehat itu sebenarnya bukan hanya sehat fisik ya, sehat itu ya sehat fisik, sehat mental dan juga sehat sosial ya. Artinya kita bisa apa ya, bersosialisasi dengan wajar dengan teman sebaya kita, dengan tetangga kita dan sebagainya. Artinya kita sehat gitu ya. Kita badannya gemuk, badannya sehat, maksudnya ya normal, tapi kita mengurung diri juga di rumah itu juga tidak sehat. Artinya dari sisi sosial dia tidak sehat. Nah, beberapa tips sederhana yang mungkin yang kita bisa lakukan, terutama terkait dengan kesehatan fisik dan juga mental. Ini pertama mungkin dari bangun tidur kita ya, dari bangun tidur kita itu biasakan kebiasaan kecil ini kita lakukan. Ya, pertama ya jangan tinggalkan apa namanya, kalau sholat agama lah, ini terkait gizi ya, jangan tinggalkan sholat itu oke itu agama. Tapi kalau terkait gizi jangan sarapan ya. Sebisa mungkin walaupun dalam tanda kutip jumlahnya kecil, kita ada sesuatu energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sesingkat apapun ya waktu yang kita apa namanya bisa yang kita butuhkan atau yang kita bisa manfaatkan itu memang sebisa mungkin kita sarapan. Kalau bisa ya sarapannya ya seimbang ya, kalau bisa ya. Seimbang itu dalam artinya kalau orang gizi tahu lah ya, kalau tidak harus punya ada unsur. Tadi lah paling gampang aja ya, nilainya harus tidak ada ini sumber tenaganya, ini ada sumber pembangunnya, ini ada sumber pengaturnya, idealnya ya. Nah tentu komposisi itu komposisi ideal sarapan. Tapi kalaupun tidak, minimal kita harus punya minimal untuk tenaga kita ya. Kita harus sempatkan itu untuk sarapan. Itu tips yang pertama, jangan tinggalkan sarapan. Kemudian yang kedua adalah yang paling sederhana, setiap kali makan kita lihat di piring kita makan, ini kan sudah kenal itu ya. Tolong jangan tinggalkan satu unsur ya. Kalaupun mungkin kita meninggalkan unsur yang lain di satu makan karena memang terpaksa karena tidak ada menu di situ, ya maka kita akan penuhi itu di sesi makan yang lain gitu ya. Jadi upayakan dalam satu siklus hari makan kita yang umumnya kan 3 hari lah ya, 3 kali waktu makan ya. Maka di 3 kali waktu makan itu kalau bisa ada unsur sayur di situ, atau mungkin bukan hanya sayur lah, sayur dan buah ya. Karena tadi ya banyak unsur-unsur zat pengatur kita yang kita libatkan untuk pengaturan tubuh kita, metabolisme, hormon dan lain sebagainya. Itu ada banyak sumbernya dari unsur sayur dan buah. Dan jangan tinggalkan juga protein ya, terutama protein hewani. Kenapa protein hewani? Karena protein hewani itu nilai lebih tinggi. Artinya sama-sama kita mengkonsumsi 100 gram protein hewani dan 100 gram protein nabati, maka tingkat penyerapannya jauh lebih tinggi protein hewani. Jadi kalau bisa, dan kita tahu ya bahwa seluruh pengaturan mekanisme dan juga metabolisme tubuh kita itu membutuhkan hormon ya.
dan bahan dasar hormon dan juga enzim itu adalah protein. Ya. Jadi kalau kita suplai proteinnya kurang, itu bukan hanya pertumbuhan kita yang terganggu, tapi justru pengaturan juga kita terganggu. Karena pengaturan di dalam tubuh kita itu isinya itu enzim dan hormon. Ya. Kalau ini terganggu, otomatis pengaturan dalam tubuh kita juga terganggu. Dan mungkin yang terakhir terkait dengan tipnya mungkin yang cukup sederhana kali ya, nggak perlu repot-repot ya, bahwa kita di samping tadi komposisi menu kita, itu kita juga harus memperhatikan bahwa di dalam sirkulasi atau di dalam metabolisme kita itu kita harus istirahat gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kita makan banyak, tapi ternyata utilisasinya juga tidak sempurna. Jadi utilisasi ini biasanya penyerapan optimal itu di malam hari. Jadi kita sempatkan ya istirahat yang cukup lah ya. Istirahat yang cukup, kalau memang kita punya kesempatan untuk tidur siang, kita lakukan tidur siang. Tapi ya pada waktunya kita harus bangun ya, tidak sampai tidur siang yang baik itu di siang hari ya, setelah duhur, sebelum asar ya, itu kita manfaatkan. Tapi kalaupun tidak, kita manfaatkan istirahat itu yang optimal di malam hari. Karena asupan nutrisi yang kita konsumsi itu akan diutilisasi atau dimanfaatkan semaksimal pada waktu kita beristirahat. Itu bakal simpatiknya ya. Nah, teman-teman, tadi kan Bapak ini sudah memberitahu nih tipsnya ada beberapa apa-apa aja. Nah, kalian boleh banget catat atau ingat-ingat nih. Yang pertama itu ada jangan tinggalkan sarapan ya Pak. Kemudian yang kedua itu kalian harus memahami dan melihat juga nih di tiap makan kita tuh sudah termasuk isi piringku apa belum, sudah memenuhi syarat isi piringku apa belum. Kemudian yang ketiga ada istirahat yang cukup, seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman catat nih kalau bisa. Baik Bapak, untuk sebelum menutup podcastnya nih Pak, mungkin untuk generasi muda yang lagi mengejar mimpi, ada yang lagi kuliah, kerja, dan membangun masa depan, seberapa penting sih Pak untuk menjaga gizi sejak sekarang? Dan apa pesan sederhana Bapak yang ingin Bapak sampaikan nih Pak, mungkin untuk saya dan juga teman-teman semua yang sedang menonton podcast ini? Ya, jadi memang masa muda itu dalam tanda kutip masa krusial ya, karena di sini adalah masa-masa paling optimalnya pencapaian, baik itu pencapaian kesuksesan, kemudian juga pencapaian kematangan diri itu optimal tuh di masa-masa muda ini ya. Jadi memang kecukupan gizi ini menjadi kunci utama ya. Apakah kita bisa berlanjut sampai dengan finish atau tidak? Apakah kita sukses atau tidak? Sukses dalam artian kita sehat sampai dengan hari tua kita atau tidak? Ada 3 atau 4 mungkin bisa 4 hal ya terkait dengan bagaimana kita harus menempatkan konsumsi gizi seimbang itu di prioritas ya, di prioritas. Karena memang pertama tadi bahwa fungsi otak ya. Karena kita untuk sukses, kita untuk bisa bekerja, untuk bisa bersaing, berkompetisi itu kan otak ya. Nah, nutrisi otak tadi penting. Jadi kunci utama bahwa kita harus mengkonsumsi gizi seimbang adalah keperluannya untuk adalah kita mau mengoptimalkan fungsi otak kita. Yang kedua terkait dengan stamina ya. Karena memang kita butuh secara fisik itu untuk melakukan aktiviti yang optimal. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah keinginan atau prestasi tertentu kalau fisik kita juga lemah ya. Sehingga kita harus menjaga fisik dan stamina kita. Kuncinya apa? Ya kembali lagi tadi, kuncinya adalah nutrisi gizi seimbang. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, bahwa kita juga harus mengatur emosi kita ya. Ada 2 hormon penting ya, yang sangat populer ya, ada serotonin dan lipodapin. Nah itu dua ini memang ada dikenal sebagai hormon kebahagiaan ya, karena itu mengatur ritme emosi kita ya. Jadi jangan harap kita akan sukses kalau kita isinya marah-marah, isinya dengan orang lain lalu bertengkar gitu ya. Dan itu ada pengaruhnya dengan 2 hormon ini. Kalau kita ingin hidup nyaman, salah satu kunci kenapa kok angka harapan hidup di Jogja itu lebih tinggi dengan daerah lain. Ternyata orang Jogja itu punya filosofi itu nerimo ya. Jadi
orang Jogja itu ya mau pendapatannya sedikit, ya ikhlasnya terima gitu ya. Jadi memang ini adalah mekanisme salah satu yang membuat dia bisa mengendalikan emosi. Sehingga tingkat stressing orang Jogja barangkali ya itu jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi tingkat kesuksesan kita ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah yang tadi ya, apakah ini investasi, apakah ini adalah risiko gitu ya. Itu terkait bagaimana kita bisa manage menu kita supaya menu ini bisa seimbang, karena ini akan menentukan nasib 10 dan 20 tahun ke depan. Apakah kita akan menderita stroke, itu ya ditentukan dari masa-masa muda ini gitu ya. Apakah kita rajin berolahraga atau tidak, ya. Apa kita mampu mengelola stres ya. Kalau orang agama-agama atau mungkin orang Chinese ya, salah satu mengelola tadi, dua hal tadi adalah dengan meditasi ya. Kalau orang Islam mungkin sholat, zikir, baca Al-Quran gitu ya. Itu adalah salah satu mekanisme kita menyuburkan dua hormon yang tadi ya. Dan ini memang penting ya untuk pengendalian stres tadi, untuk pengendalian stres, bagaimana kita bisa merasa cukup, menerima, itu akan membawa kita untuk bisa lebih nyaman. Sehingga tadi ya, insya Allah dengan itu, karena memang kebanyakan sebagian besar penyakit juga bermunculnya dari stres juga gitu ya. Sehingga tadi yang keempat itu kalau kita bisa menerapkan gizi seimbang dalam pola hidup kita di masa muda gitu ya. Bahkan mungkin sebelum muda ya, di masa sejak ini ya, di anak-anak itu insya Allah kita akan jauh lebih siap untuk menantang masa depan dengan kondisi yang lebih sehat. Jadi artinya kita jangan menunggu sakit untuk bisa merubah pola hidup kita menjadi yang sehat ya. Nutrisi kita menjadi isi yang seimbang. Jadi jangan menunggu sakit sampai kita berubah. Orang pantang makan bulan murni gitu ya, itu kalau dia sudah kena DM itu udah terlambat gitu. Dari sekarang ya, ini alhamdulillah tuh anak-anak saya udah saya belajarin kalau kita makan di luar gitu ya, jangan pesen teh manis gitu. Pertama gulanya ya, yang kedua tehnya menghambatnya. Jadi biasanya kita pesennya justru air mineral yang air putih juga. Itu karena memang kita pengen harapan hidup kita jauh lebih panjang. Ini artinya kita mau pola hidup kita dari sekarang itu sehingga kita bisa menatap masa depan yang lebih sehat, yang punya keempat tadi. Barangkali itu tes itu. Berarti memang poin keempat sangat penting, Penting banget ya. untuk kedepannya seperti apa. Betul. Dan ternyata yang mempengaruhi kesehatan itu faktor stres juga sangat mempengaruhi ya Sangat Pak. amat mempengaruhi. Dan pada kesuksesan juga ke depannya. Bagaimana kita bisa mengelola atau mengendalikan emosinya. Jadi teman-teman kita juga jadi makin sadar bahwa gizi itu bukan cuma soal makan kenyang ya Pak, Betul. tapi juga soal energi, fokus, mood, bahkan masa depan kita. Karena kalau nutrisi saja bagus, insya Allah happy outside juga ikut terpancar ya Betul, Pak. setuju. Nah, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, untuk Tessita. atas ilmu yang bisa dia bermanfaat pada hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, jangan lupa share podcast ini supaya makin banyak yang sadar pentingnya gizi untuk mental yang sehat. Share, like, komen ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai bertemu di episode gizi berikutnya. Aku Cipanka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.